Oke, balik lagi sama gua di sini. Sudah cukup lama karena gua agak disibukkan dengan CPNS ya. Kemarin baru selesai SKD, emang udah ada rencana untuk membuat video gitu, jadi sorry. Itu jadi kali ini gue bahas lagi mengenai trigonometri karena kemarin gue ada kelupaan mengenai subbab persamaan trigonometri, dimana kemarin kan kita bahasnya trigonometri persamaannya itu mengenai sifat-sifat gitu, kayak ekuivalen dari misalnya 2 sin alfa itu ekuivalennya apa, terus penjumlahan, pengurangan sin cos gitu kan, perkalian sin cos kayak gitu-gitu ya kan, yang kayak gitu kemarin. Nah gue kelupaan nih sama yang poin penting banget iya, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini langsung aja ya gue tampilin. Tuh, 3. Nah, ini persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri ini kan kalau kemarin itu sin misalnya 2 sin alfa itu sama dengan cos apa gitu kan. Misalnya 2 sin alfa sama dengan sin cos gitu kan, kemarin tuh mengenai sifat gitu sebenarnya ya. Mengenai trik gitu, mengenai ekuivalensi gitu, tapi menghasilkan hal yang berbeda gitu. Kalau di persamaan trigonometri kali ini yang gue bahas itu mengenai sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan, dengan memanipulasi dengan mengkonversikan sudutnya gitu. Biasanya ini kita memang ditanyakan itu biasanya ya X gitu. Jadi misalnya sin 30 itu ada di kuadran 1 gitu kan, mana pulpennya, gue coba gambar ya. Kuadran kemarin kan gue udah jelasin mengenai kuadran, berapa kuadran, betul 4 ya. 4 kuadran ya. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4 begini ya. Jadi misalnya di sini ada sin 30, itu memiliki persamaan di kuadran 3 itu sin berapa? Misalnya sin 30 itu kan hasilnya setengah. Nah, di kuadran 2 itu ada juga yang hasilnya setengah. Nah, berhubung sin di kuadran 2 itu positif, maka hasilnya juga positif setengah gitu. Berapa sin? 180 kurangi 30 sin 150, kalau nggak salah ya, coba dicek. Sin 150 itu setengah gitu. Lanjut, kalau ke sin 30 di sini, misalnya sin 30 di sini, ini nanti hasilnya negatif. Nah, negatif 1/2 sin 30 di kuadran 4 ya, x derajat itu juga negatif gitu ya, karena positif di kuadran 3 itu tan, positif di kuadran 4 itu cos, seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan persamaan trigonometri yang bakalan gua bahas gitu. Jadi kita mulai dari materinya terlebih dahulu. Yang pertama ada sin x sama dengan sin theta. Nah, sin theta untuk mengenai sin itu positifnya di kuadran 1 dan kuadran 2. Maka konversinya itu bisa menggunakan 180 min theta gitu, karena positifnya di kuadran 2 gitu ya. Kita pakainya 180. Jadi ini kan 180 nih. Ya coba diingat-ingat lagi, ini 270, di sini 360 derajat, di sini 90 derajat begitu ya. Jadi sampai sini paham? Ya, sin di kuadran 2 makanya pakai 180 gitu ya, untuk menghasilkan nilai sin yang positif. Kenapa sih harus pakai dikonversi 180 negatif theta gitu? Ya karena ini theta ya, misalnya 180 30 derajat. Nah ini kan, ini tetanya, berarti hasilnya sin 150, karena ini tetanya ya, ini tetanya yang sama dengan sin 30 itu jadinya berapa? Setengah. Nah ini yang gua bahas tadi ya, yang gua contohkan tadi.
kayak gitu, sudah ada gambaran gitu ya. Dan mencari, misalnya kita cari dalam rentang 0 sampai 180 derajat. Nah gitu, berapa aja tuh sudut yang hasilnya sama dengan setengah, kayak gitu ya, paham? Nanti kita langsung coba langsung ke soalnya gitu ya. Yang kedua, cos itu kita pakainya 360 derajat dikurangi theta. Kenapa 360? Karena cos itu positif di kuadran 4, makanya pakai 360 di sini kan. Aku pakai ini deh, pakai warna yang beda. Di sini kan cosnya. Nah begitu. Bisa juga kita pakai plus minus theta gitu kan, sama aja. Ini 0 kan, 0 derajat di sini, jadi plus minus theta sama aja 360 derajat gitu. Selanjutnya ke tan itu bisa pakai ini 270 derajat. Bisa, tapi kita bisa permudah gitu, kita permudah saja pakainya perkalian koefisiennya diganti dengan 180 derajat, hasilnya sama. Makanya mari kita coba ya. Kita screenshot dulu. Sudah screenshot. Setelah screenshot kita langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Jadi ini gue nggak tahu bakalan jadi satu video atau beberapa part video lagi, karena ini soalnya banyak. Makanya gue kasih judul filenya atau judul videonya itu nanti kalau emang bisa itu kok dan trigonometri SMA gitu. Jadi kita hafal nih, karena trigonometri itu gue di SMA cukup buruk sih nilainya ya gitu, karena susah gitu. Makanya gue buat banyak latihan. Kita lihat di sini ya, soalnya 2 sin x min 60 derajat sama dengan 1. X nya itu berapa aja ya, derajat X nya ini berapa aja dalam rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Dalam artian dalam semua kuadran itu X nya berapa aja yang hasilnya 1 ketika dikurangi oleh 60 derajat. Sin langsung aja, kedua ruas dibagi dengan 2 ya, jadinya 1/2 ya kan. 1/2 sin berapa yang hasilnya 1/2? Udah gue bahas tadi, kebetulan udah gue bahas, jadinya sin 30 derajat. Udah ketemu nih sin sama sin ya. Kita cari x kan, maka dengan rumus yang di atas ya, dengan rumus yang di atas tadi, x min 60 derajat. Rumus yang di atas tadi apa? Kita coba lihat, intip-intip theta. Ini juga masukkan ya. Di kuadran satunya dimasukkan, kuadran 2 nya dimasukkan. Theta nggak usah, langsung saja 30 derajat plus K 360 derajat. Atau ya kita bisa cari di sini min 60 derajat ya, pakai 180 min 30 plus K 360 derajat, begitu ya. Selanjutnya tinggal kita tambah kedua ruas dengan 60 derajat. Berarti ini ditambah jadinya berapa? Benar 90 derajat plus K 360 derajat. Dan di sini X nya jadi berapa? 180 kurangi 30, 150 tambah 60, benar 210 derajat tambah K 360 derajat. Udah ada gambaran gimana kita misalkan K. Sebenarnya misalkan K dalam konteks nomor 1 ini gampang, nggak usah dimasukkan 1, karena otomatis ketika K itu sama dengan 1 maka sudut akan lebih dari 360 derajat, dimana itu tidak memenuhi karena maksimal besar sudut itu 360 derajat. Gue kadang bingung ya sama beberapa ini, kita notice dulu. Beberapa penulis itu mengatakan, atau beberapa caption atau apa menyatakan nggak nyangka
orang ini berubah 360 derajat. Itu kembali ke tempat semula, boy. Itu kembali ke tempat semula. Begini nih, muternya gini. Maksimal sudut dalam lingkaran kan 360 derajat kan. Kembali ke yang semula, sama berarti. Jadi peribahasa yang betul itu menyatakan bahwa terjadi perubahan total pada seseorang, itu kita nyebutnya gimana? Gila, nih orang berubah banget 180 derajat. Dulunya yang kusem, pecicilan, dekil, sekarang udah glow up. Really gitu. 180 derajat, men. Ingat ya, biar nggak kelihatan. Oke, lanjut. Langsung saja kita ketahui bahwa K sama dengan 1 udah pasti tidak memenuhi. Langsung saja, K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat dan juga X sama dengan 210 derajat. Begitu. Sampai sini paham? Paham. Bagus. Lanjut menulis hasil, jangan lupa ya. Menulis hasilnya begini. Sebenarnya nggak begini ya, ada cara yang lebih kompleks kayak X kasih tanda lurus begini ya. Tapi yaudah, ini tingkatan SMA, tulis aja begini, nggak apa-apa. Begini, di part ini, di bagian pertama ini mengenai bab 7 ekstra, ini tingkatannya lebih sulit daripada video selanjutnya gitu. Seharusnya kan video sekarang lebih mudah daripada video selanjutnya, tapi ini lebih sulit. Karena apa? Salah pengetikan soal. Tidak ada rencana seserius itu untuk melatih biar otak. Enggak. Salah pengetikan soal. Sayang salah. Babnya tuh salah. Ya. Jadi kita mulai dari yang sulit ke yang mudah gitu ya. Apa-apa ya. Maaf ya. Jadi di sini kita membutuhkan sifat-sifat yang kemarin ya dari cos 2x ini. Gimana sifatnya cos 2x? Betul, ke cos ya, ini karena temanya cos ke kosin, ke sin, tan ke tan, ke cos, berarti cos 2x berapa? Benar. 2 cos kuadrat x min 1 min cos x. Kenapa kok nggak kedua ruas ditambah dengan cos X? Nggak bisa bos, kita pakai sifat gitu ya. Gue juga dulu dengan bodohnya menjawab soal ini dengan receh, dengan cara bicara gampangnya itu adalah pindah ruas saja. Kalau nggak, itu salah. Menurut sifat trigonometri itu salah. Coba aja nanti pasti ketemu jawaban yang salah gitu ya, yang nggak masuk akal. Oke, lanjut. Di sini ketemu 2 cos kuadrat x min 1 min cos x min 1. Apa nih? Betul, persamaan kuadrat gitu. Perlu dimisalkan apa langsung aja? Dimisalkan. Oke. Dimisalkan bahwa ini apa, bro? Kan jangan kayak gini, dimarahin nanti. A itu adalah cos X. Jadi bisa kita tuliskan 2A kuadrat min A min 1. Ini sama dengan gimana? Persamaan kuadratnya. Benar. 2A plus A. Kok bisa sih langsung kayak begitu? Plus 1. Kok bisa sih langsung kayak gitu? Bisa. Caranya gimana? Berlatih, bro, ya kan? Gue udah bagiin deh di bab persamaan kuadrat deh kayaknya ya. Tuh gue bagiin tipsnya cara cepat gitu memfaktorkan gitu ya kan. Di sini udah ketemu. Ada membentuk 2 persamaan. Persamaan pertama yaitu jadinya begini ya, 2A plus 1 sama dengan 0, dan juga di sini A min 1 sama dengan 0. Kita rubah ke cos kembali. 2 cos
X plus 1 sama dengan 0. Di sini mulai pusing ya. Cos X min 1 sama dengan 0, ya kan? Ini kedua ruas dikurangi dengan 1, ya kan? Kedua ruas ditambah dengan 1, ya. Yang ini dulu diselesaikan. Yang ini butuh penyelesaian seperti ini. Negatif setengah berarti cos, dicari aja, bisa di kuadran 3 tapi kejauhan angkanya kebanyakan, ya udah di kuadran 2 aja. Berapa? Berapa? 120 derajat. Kok bisa 120 derajat? 120 derajat itu berasal dari 180 kurangi 60, ya kan? Cos 60 itu berapa? Setengah, tapi di kuadran 2. Ingat kuadran 2, 120 itu dalam rentang 90 ke 180. Kuadran 2 berarti negatif, ya berarti 120. Nah ini 1 nih, ini 1 ya jelas. Berapa? Bagus, sorry. Nah bagus, lanjut ya. Jadi kita langsung aja nih pakai yang tadi rumusnya apa ini, kita pakai dua-duanya, plus minus sama 360 derajat. Kenapa sih harus pakai dua-duanya, padahal itu kan atau bisa dipakai ini bisa pakai itu? Karena mencari kemungkinan sudut yang lain yang bisa ditemukan dengan cara yang berbeda gitu. Kita lihat aja yang pertama, kita pakai keduanya nih, kita dapat dua sudut yang berbeda kan, begitu. Dicoba-coba aja, emang ini konsepnya dicoba-coba. Oke, yang pertama ya, yang pertama X sama dengan plus minus 120, ya kan, tambah K 360 derajat. Yang kedua ada X 360 derajat kurangi 120 derajat tambah K 360. Ini berapa? Benar banget 240 derajat ya. Yang ini jadinya plus minus 0 derajat, nggak bisa, udah langsung aja ya, sama aja hasilnya 360 derajat. Ini ya, karena negatif 0 plus minus 0 itu nggak pengaruh, jadi ini bisanya berapa? K sama dengan 0, hasilnya bisa X sama dengan 360 derajat. 360 derajat gini. Selanjutnya yang ini otomatis udah K ini sama dengan 0, nggak bisa. K sama dengan 1 itu nggak bisa, otomatis berapa? X nya 240 derajat. Kita cari yang ini, K sama dengan 0 malah nggak memenuhi. Kalau plus kita ganti jadi negatif. K sama dengan 1, bener, K sama dengan 1, jadi hasilnya berapa? 360 kurangi 120, 240. Oh ternyata ini sama, jadi pakai 1 aja nggak masalah gitu. Buang-buang waktu dong. Nah caranya biar nggak buang-buang waktu adalah banyak latihan di rumah sebelum ada ulangan harian di sekolah. Jadi ulangan harian sekolah bisa nih 120 langsung diproses di otak nih, ya kan. Kalau plus minus pakai minusnya doang hasilnya 240, kalau pakai 360 hasilnya sama, seperti itu ya. Banyak-banyak latihan. Berarti himpunan penyelesaiannya X itu ada apa aja? HP-nya ada 240 derajat sama 360 derajat gitu. Screenshot ya, butuh screenshot ya. Nih screenshot dulu. Lihat ya. Kalau tan itu sin per cos, kalau kotan dibalik berarti cos per sin. Pintar banget sih, udah mulai terlatih nih. 2 cos X sin X, ya kan. Langsung aja biar cepat ya, biar cepat. Ini butuh sifat enggak usah, gue udah coba dan ini jawabannya ya. Cos X 2 sin X min 1 sama dengan 0.
Udah, kita lanjut langsung ke cos X sama dengan 0. Di sini ada 2 sin X min 1 sama dengan 0. Ini deh. Aku takut kalian dimarahin guru kalian. Ya. Maka X sama dengan plus minus 90 derajat tambah 360 derajat sama apa? 360 derajat min 90 derajat plus K 360 derajat. 360 kurangi 90 berarti 270 derajat. Dah, simpan, keep dulu. Kita lanjut ke yang ini. Sin X sama dengan berapa? Setengah. Kok bisa? Yang pertama kedua ruas ditambah dengan 1, yang kedua ruas dibagi dengan 2. Ya, jadi sin X berapa kalau setengah? Sin 30 derajat. Udah, kalau udah cepet-cepet begini udah otomatis ulangan harian 100 sih. Ya sih, iya enggak sih? Iya dong. Ingat ini sin. Nanti kebiasaan kos nanti sinnya lupa gitu ya. Yang sin X berapa? Nggak usah plus minus, kuadran 2 kita ya, kuadran pertama sin itu terus sama kita langsung aja di sini ya. X 180 min 30 derajat plus K 360 derajat gitu. Kita pakai ilmu batin kita coba ya, apakah plus ini bisa? Oh, plus ini bisa ketika K sama dengan 0. Hasilnya X1 sama dengan berapa? 90 derajat. Kita coba minus ya. Ketika K sama dengan 1. Berapa? 270. Benar. Ilmu batin. Ini udah otomatis K sama dengan 0 ya. Maka XO sama 270. Sama ternyata. Ini K otomatis sama dengan 0, maka X sama dengan 30. Ini sudah otomatis K sama dengan, maka X sama dengan 150. Berapa macam derajat yang berbeda? Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Cara penulisan himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian. Ini himpunan penyelesaian biasanya begini nih, kalau X sama dengan gitu. Atau penulisan matematikanya yang buat tahu, ditulis dari yang terkecil ke yang terbesar. Udah bilang yang terkecil, oke, 90 derajat. Selanjutnya berapa? 150 derajat. Selanjutnya 270 derajat. Sampai sini paham? Tapi apa yang diminta? Derajat di sini ya. Kalau soalnya pi yang diminta derajat berapa, himpunan penyelesaian dalam bentuk derajat ya, ubah ke bentuk derajat. Sebaliknya, misalnya rentannya ditulis seperti ini, 2 ubah ke bentuk pi seperti itu. Pi itu berapa? 180. Pi itu berapa? 180 derajat. Benar. Lanjut ya. Kita tulis dulu ya. Tan X min 180 derajat sama dengan kotan 2X. Begitu. Ya. Kok begini? Tan ke kotan, nggak bisa kita ubah ke tan. Ya, ke tan semua. Jadinya apa? 2X itu kita lihat cos 90 min 2X ya, karena semua sin kosan positif di kuadran 1 pakai 90 min ya, maka nggak usah ribet-ribet, langsung saja begini. 90 derajat min 2X pakai kurung tambah K 180 derajat. Nih kita selesaikan dulu ya. 90 berarti ditambah ya, berarti berapa? 270 derajat 2X. Sini berarti 3X begitu ya kan. K
kedua ruas dibagi dengan 3 bisa nggak? Bisa dong. Bisa dong, ya kan, bener nggak? Benar nggak? Kita coba ya. Ini bisa nih, baru nih. K sama dengan 0, X sama dengan 90 derajat, K sama dengan 1 sama dengan 60 tambah 90 berapa? Benar, 150 derajat. K sama dengan 2, 120 tambah 90 derajat. Benar banget, 210 derajat gitu ya kan. K sama dengan 3, 180 tambah 90 derajat. Benar, 270 derajat. Ada pola yang terbentuk di sini ya. Ada pola. Iya, benar sekali, tambah 60 derajat. Dari rumusnya aja udah kelihatan 60 derajat. Ya udah, mentokin aja sampai kurang dari 360 derajat, mepet. Ya, mepet berapa? Ini tambah 60 lagi udah nggak bisa, jadi ini 390. Udah cukup di situ tuh. Udah cukup di situ tuh. Udah cukup. Berarti himpunan persaingannya ada banyak. Berapa aja? 90, 150, 210, 270, 330. Oke, benar. Kurang awal, bro. Nah, seret. Nomor 5. Bentukannya sama dengan persoalan yang cos tadi ya. Bentuk persamaan kuadrat. Perlu dimisalkan? Sepertinya perlu ya. Ini kalau udah gampang latihan sebenarnya permisalan itu nggak usah dibutuhkan ya. Ini nggak apa-apa, kita coba ya. Kuadrat susah banget ini pulpen ya. Ntar ya, milih lagu dulu. Soal nomor 5. Nggak ada nilai derajat hasil sin cos berapapun, tan berapapun, negatif 2, nggak ada. Mentok itu berapa? 1, negatif 1. Udah lihat kan pergerakan kurvanya? Mentok tuh segitu. Revisi bro, ini salah ketik. Ini gue sambil lihat laptop ini sambil nyocokin soalnya. Salah lagi gue nulis soalnya. Ini 0. Gue udah bilang mau mengelaki 2-nya jadi 2 pi gini ya. Berapa? Kok nggak bisa negatif 1 tuh berapa? Ya udah, sin 1 hasilnya tuh berapa? 90 derajat kan, sin 90 kan hasilnya 1. Ya kita pakai 90. Tapi ini tandanya plus pi per 2 gitu. Pi itu berapa? 180. Berarti kalau ditambah ini kan jatuhnya ke kuadran 3 gitu. Di kuadran 3 hasil sin itu negatif. Jadi 180 tambah 90 derajat gitu. Berapa? 270 gitu ya kan. Berapa? 3 pi per 2. Kok bisa 3 pi per 2? Perlu gue jelasin pecahannya? Kayaknya perlu. Samakan penyebut jadinya kan begini toh. Hasilnya 3 per 2 begini ya. Semangat guys, belajar guys. Dulu ya di sini ya. Rumusin gitu. Gimana? X theta plus K 360 derajat sama, enak banget nih suaranya anjir. Siapa sih? Ya jadi maka udah tulis di sini maka ya. Yang pertama X tetanya ini berapa? 3 pi per 2 plus K 2 pi gitu ya,
sama X sama dengan Pi negatif 3 Pi per 2. Nah berarti ini apa? Nggak bisa positif dong, harus lebih gitu ya. Oh kok positif nggak bisa 1 dong, 0 langsung ya kan. Ini kita coba, kayaknya bisa deh karena hasilnya negatif ya kan, negatif 1/2 Pi ya nggak sih. Ya udah begini aja langsung, negatif Pi per 2. Berarti kalau 0 malah nggak memenuhi karena negatif, langsung aja K1 ya kan. Kalau 0 harusnya negatif Pi per 2, nggak memenuhi, nggak ada derajat negatif. Betul? Betul. Langsung ke 1, berarti berapa? Gini ya, 2 Pi, bentar, 2 Pi min Pi per 2. Oh dia penyanyi ini jalanan, enggak, maksudnya nyanyi di jalan juga. Kok penyanyi jalanan sih? Di luar negeri, anjir keren banget. Kok nggak kenal gue ini dengerin Sing Off BTW. 3 Pi per 2. 2 Pi itu sama dengan disamakan penyebut gini kan, gitu ya. Berarti himpunan X nya adalah 3 Pi per 2. Nggak ada salahnya mencoba kalau mau belajar mah. Jadi kita coba, bisa pasti bisa nih, pasti bisa. Negatif di belakang ini positif, berarti berarti ini Spill dong kalian kalau belajar tuh lagunya mellow kah, rock kah, K-pop kah, apa ballad, apa sedih-sedih, apa yang hype, apa yang slow, apa spill dong. Gue tergantung, gue kadang mah bisa dangdut koplo, gue dengerin sambil belajar ngerjain tugas. Spill. Kenapa ini 90 ditambah itu maksud ke kuadran 2 ya. Di kuadran 2 cos itu nilainya negatif. Berarti berapa? Cos pi berarti 180 hasilnya negatif 1 ya. Ya benar. Ih, gemes banget. Ini ya. Selanjutnya yang ini sama 2 Pi min Pi plus K 2 Pi gitu. Ini ada 2 ya. Saya coba yang positif. Oh nggak bisa, TM. Yang positif TM ya. Coba ya langsung aja. Ini yang positif berarti K sama dengan 0, maka K sama dengan 0, X sama dengan Pi. Lanjutnya yang negatif berarti K sama dengan 1, maka
X sama dengan Pi juga sama, dan ini hasilnya pun Pi. X nya juga hasilnya. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya mencoba meskipun hasilnya semuanya sama ya. Langsung aja positif sama dengan 0 gitu ya. Positif sama dengan 0 berarti X sama dengan Pi per 3. Kalau negatif berarti K nya sama dengan 1. Berarti 6 ya. Penyamaan penyebut 6. Berarti 5 per 3 Pi, begitu ya. Kok bisa? Perlu dijabarin nggak? Ini penjabarannya di sini. Disamakan penyebut kan? 6 Pi min Pi berarti 5 Pi. Ya kan? Berarti berapa? Benar banget. Kita mulai dari yang terkecil. Pi per 3 60. 5 Pi per 3 itu di atas 180. Berarti begini. Nomor 7 ya. Di nomor 7 ini cukup sulit, kita butuhkan sifat kembali, yaitu apa? Pengurangan dan penjumlahan sin cos. Gua ngerasa alay bro, nggak apa-apa ya. Sponsor Shopee ya. Gimana caranya? Benar, kita pakai K di sini ya. Cos X min theta sama dengan gini ya. Kita pakai sifat-sifat lagi. Ingat ya, cos X min theta itu bukan cos X kurangi cos theta, nggak bisa. Pakai sifat. Oke, ini. Pakai ini. Kok bisa begitu? Bisa. Kan udah ketahuan, kita pakai rumus ini Pitagoras. Kenapa pakai rumus Pitagoras? Sin cos tan berhubungan dengan segi 3, benar. Tan bernilai negatif itu di kuadran 2 ya, kita berarti ke kuadran 2. Ini penrasionalan, makanya akarnya gua taruh atas. Dengan sama-sama dikali, ini sama-sama dikali. Ingat kan yang begini dikali dengan ini. Oke. Dan ingat, akar 3 itu emang cenderung ke tan, makanya kenapa aku pakai tan di sini. Kalian cek ya. Ini ya. Dengerin lagu ya. Terus ke bawah tuh sama era dimana lu frequently denger tuh lagu. Pernah? Gue sering banget, dan ini lagu-lagu zaman gue SMA. Sing Off itu berarti mulai SMA ya? Ini sih mulai gue SMA maksudnya. Mulai dari gue SMA bro.
Nah begini nih, kayak ini butuh sama dengan min 1 ya kan. Selanjutnya 360, 120 ya dikurangin berapa? 240 tambah 330 berapa? Benar. Nah ini sama-sama butuh K sama dengan negatif 1. Ini hasilnya 90 derajat sama dengan 210 derajat. Begitu ya guys jawabannya. Nomor 7. Sulit ya. Sulit nanti mungkin kalau gua nggak lupa gua masukin file materi ini. Kita pakai cara yang K kali cos X min theta dibutuhkan dari penurunan sifat yang udah gue jelasin sebelumnya. Ketika terjadi pengurangan penjumlahan di mana di depan sin atau cos itu ada bilangan akar kuadrat. Seperti itu ya. Semangat belajar.